kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Jadi hari ini saya akan memberikan penyuluhan sedikit dari Sasita, waktunya sebentar, kurang lebih 10 menit. Perkenalkan, saya Eka Jari Nurpa atau biasa dipanggil Bidan Eka. Saya bekerja di Puskesmas Leworong, tapi pada hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu sebagai mahasiswa. Jadi salah satu syarat agar saya bisa menyelesaikan pendidikan saya di sarjana kebidanan, yaitu salah satunya itu harus memberikan penyuluhan kepada kelompok masyarakat dengan cara didokumentasi dalam bentuk sebuah video. Jadi izin Ibu Bapak minta maaf selama saya penyuluhan, tidak apa-apa saya video, saya ambil ya terima kasih. Jadi hari ini saya akan memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan infeksi menular seksual atau sering disingkat dengan IMS. Mungkin Ibu kader pernah mendengar itu IMS. Jadi infeksi menular seksual itu Ibu penyakit yang dapat menularkan kepada orang lain. Jadi penyakit ini bisa menyerang laki-laki maupun perempuan. Jadi makundre, burane, bagaimana yang kena penyakit ini. Nah, kenapa kita harus mengetahui penyakit ini? Karena penyakit ini penderita itu tidak mengalami gejala awal. Ini bapak ada kubolokan ki. Nah, biasa itu kalau kubolokan itu gejala awalnya maka ada badi tiga roe. Kalau penyakit IMS ini tidak ada gejala awalnya. Jadi kalau tidak diobati segera bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius. Nah, apa gejala-gejalanya? Kalau perempuan gejalanya IMS itu gatal pada kemaluan. Yang kedua, sakit ketika buang air kecil maupun ikut teweki. Yang ketiga itu sakit kalau berhubungan maupun ikut berhubungan ki. Kemudian yang keempat ada luka atau benjolan di daerah kemaluan tak. Kemudian kalau laki-laki hampir sama keluhannya, sakit kalau ketika kencing, kemudian ada luka di kemaluannya, kemudian biasa ada keluar cairan di kemaluannya, di penisnya. Nah, apa jenis-jenis IMS itu? Banyak jenis-jenisnya IMS. Yang pertama ada dibilang gonorea atau kencing nanah. Yang kedua itu ada sifilis atau raja singa. Yang ketiga itu ada dibilang kuman papillomavirus atau HPV, ada chlamydia, ada herpes genitalia, dan ada dibilang HIV/AIDS. Kemudian mungkin kita bertanya, bagaimana caranya penyakit ini menularkan kepada orang lain? Yaitu tadi berganti-ganti pasangan. Dia masih ini pasangannya si cele-cele berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Yang kedua yaitu berhubungan dengan orang yang sudah terinfeksi. Jadi orang yang berhubungan terinfeksi penyakit ini, jadi otomatis kita bisa tertular. Kemudian yang ketiga yaitu dari ibu yang terinfeksi bisa menularkan kepada bayinya saat hamil dan melahirkan. Jadi ini kumatam putih narekondakannya kiarola sade, kemudian ditularkan ke anak tak, kemudian ditularkan pada saat kita hamil dan saat melahirkan. Kemudian mungkin juga kita bertanya, apakah penyakit ini tidak menular apabila kita duduk bersalaman, berpelukan? Tidak. Jadi jangan khawatir, dari penyakit ini tidak menularkan melalui bersalaman, berpelukan, duduk seperti saat ini, makan bersama, atau gigitan nyamuk. Jadi jangan khawatir aja kecil-kecilkan. Misalkan ada di antara kita, ada tetangga kita yang terkena penyakit ini aja dikucilkan. Jadi jangan dihindari, karena ini tidak menular melalui makan bersama, duduk bersama. Hanya menular melalui berhubungan seksual. Seperti itu. Kemudian apa bahayanya kalau kita terkena penyakit ini? Yang pertama yaitu kita bisa mandul, sulit hamil. Kemudian yang kedua, infeksinya semakin parah. Kemudian yang ketiga yaitu bisa kena kanker serviks. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu bagaimana caranya kita bisa mencegah supaya kita tidak terkena penyakit ini? Yang pertama, setia pada pasangan. Jadi bisa hanya satu pasangan. Jangan bergonta-ganti pasangan itu satu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada keluhan, segera periksa ke puskesmas, segera periksa ke dokter. Yang ketiga, rajin periksa. Yang terakhir itu jaga kebersihan reproduksi kita. Jaga organ reproduksi. Bagaimana cara menjaga? Rajin ganti pakaian minimal kedua sesok. Usahakan buku kita keringkan dulu pakaian baru kita masuk supaya dia tetap. Ini tuh tomat-tomat biasa kita nak kena infeksi saluran kencing apa salah caranya masak. Kalau boleh bontri nggak bisa baju kaliolo. Yang benar itu cebok di depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Kenapa? Karena di belakang itu ada lubang kotoran tempat keluar air besar, banyak bakteri di situ, jadi bisa. Biasa tuh cowok-cowok nggak sama dia. Begitu ibu.
Jadi pesan saya yang terakhir yaitu untuk ibu yang berencana kehamilan, rajin periksa kesehatan tak supaya sehat bayi anak tak. Kemudian untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah lansia, kalau ada keluhan tak seperti yang saya bilang tadi, jangan malu, periksa secepatnya ke puskesmas. Pada itu masih kita mau periksa keluhan tak masalah budi kemaluan atau payudara, biasa masih ciri-ciri mabuk. Nah kalau tidak diperiksa segera bisa bahaya. Jadi yang terakhir yaitu tidak semua penyakit ini menimbulkan gejala. Oleh karena itu pentingnya memeriksakan ke puskesmas, ke dokter. Nah terima kasih. Semoga yang saya sampaikan ibu bapak bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya apa yang saya sampaikan atau apa? Ada keluhan terkait apa yang saya sampaikan? Nggak ada? Ya intinya ibu ya, kalau ada tadi keluhan seperti itu kayak keputihan, gatal, luka di daerah kemudian tak periksa, jadi jangan tunda-tunda. Nah terima kasih. Terima kasih.